Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan-kawan sekalian, tadi sudah kita sampaikan mengenai kontrak perkuliahan ya. Jadi di pertemuan pertama ini selain kontrak perkuliahan, kita juga akan membahas satu topik yang sangat menarik. Ada yang penasaran? Apa tuh, Pak? Penasaran? Penasaran? Topiknya ada di PPT, yaitu bahasa Indonesia karya tulis dunia, terutama mengenai sejarah kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu ada sejak kapan, kedudukannya bagaimana, terus kemudian ejaan ada perkembangan nggak sih, kok berubah-ubah ya, itu bagaimana aja saya sampaikan. Menarik nggak? Menarik. Tangan buat saya. Terus bagaimana yang disampaikan di awal tadi, kita kontrak perkuliahan, nama saya Muhammad Hamid, dan hari ini kita akan membahas sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak sejarah bahasa Indonesia itu dimulai dari apa? Mulai dari Sumpah Pemuda, Pak. Betul. Ada yang betul lagi? Kongres Pemuda II. Jadi betul, nggak salah ya, betul ya. Tapi ada yang betul, Kongres Pemuda II. Jadi sejarah bahasa Indonesia dimulai sejak Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada Oktober 2 hari ini. Udah banget. 1928. Kok tahu? Itu banget. Jadi Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 ada Kongres Pemuda yang seusia Anda mungkin yang atau 2 tahun lebih tua dan 2 tahun lebih tua, berkumpul dari daerah-daerah Sumatera, Ambon, kemudian NTT, Bali, berkumpul di Jakarta untuk merumuskan, bikin keputusan. Gabut nih anak muda nih, ngapain ya? Yuk bikin kumpul apaan? Kongres. Wow. Anak muda tahun 1928 kumpul bikin kongres. Dan kongresnya menghasilkan putusan kongres yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Karena FYI ya, FYI bergaya. FYI apa ya bahasa Indonesia? For your information. Tidak banyak publik yang tahu. Sumpah Pemuda ini menjadi embrio keindonesiaan. Jadi kalau nggak ada Sumpah Pemuda nggak ada Indonesia. Banyak yang bilang begitu, betul? Tapi tidak banyak yang tahu. Sumpah Pemuda ini diperas dari puisi. Wah, puisi karya siapa? Karya Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin dulu itu sering bikin puisi panjang-panjang, banyak sekali tentang keindonesiaan, tentang tanah air, tentang tumpah darah. Dan puisi-puisi itu oleh Yamin diperas menjadi putusan Kongres Pemuda, disepakati oleh banyak orang. Jadilah Indonesia adalah negeri yang lahir dari imajinasi puisi. Romantis nggak tuh? Romantis, bagusnya romantis kayak gini ya. Asik. Itu ya, jadi Kongres Pemuda II tahun 28. Kemudian, nah ini saya ada video, boleh disimak dan dicatat kalau merasa perlu untuk dicatat. Mau nonton? Oh. Ini ya. Setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, para peserta mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Mereka menyatakan satu darah, satu tanah air, yaitu Indonesia, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar ini merupakan putusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Tahu Melayu? Gini-gini lagi. Tadi sudah gini-gini. Jadi salah satu suku bangsa kita ada bahasa Melayu. Kenapa Indo bahasa kita pakai bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu ternyata sudah banyak diketahui banyak orang di pertama ya. Sudah dipakai banyak orang sejak abad ke-7 Masehi. 7 Masehi kita masih gitu lagi.
ada seorang pemuda dari Madura Sumeneb bernama Tobren. Dia seorang jurnalis yang kebetulan ikut dan meliput kegiatan ini. Usul, kita harus bikin satu bahasa yang sama agar komunikasi kita antar daerah lancar, tidak pakai bahasa masing-masing daerah. Karena kalau pakai bahasa daerah masing-masing ribut gitu kan. Yang satu pakai bahasa Sasak, yang satu pakai bahasa Bugis, nyambung nggak kira-kira? Atau perlu ada satu bahasa bersama yang bisa digunakan oleh banyak orang. Maka ketika itu MK berani 26 usul pakai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia, gitu kan? Sebagai si Otavaria pertemuan resmi lainnya sebenarnya pakainya bahasa Indonesia. Selama itu di Indonesia. Bahkan kalau di PBB pun pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa asing. Untuk memasuki pengetahuan, untuk menyebarluaskan budaya kita, jadi bahasa asing kita kuasai. Jadi di badan bahasa itu ada slogan semacam ini: lestarikan bahasa daerah, oke, lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Kita mungkin bisa ingat bahasa Indonesia itu pakai ejaan lama, tapi kenapa sih sampai ada ejaan lama dan ejaan baru? Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang, diawali dengan asal mulanya yaitu bahasa Melayu. Penulisan bahasa Melayu sendiri sangat beragam dan banyak berubah seiring berjalannya waktu, mulai dari penggunaan aksara Pallawa, Jawi, dan Masyarakat. Ini adalah Charles van Ophuijsen, seorang Belanda yang mempelajari bahasa berbagai suku di Hindia Belanda. Ia ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk menstandarisasi penggunaan alfabet Latin atau alfabet yang kita kenal sekarang untuk bahasa Indonesia bersama dengan Nawawi Sultan Mahmud dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Sistem ejaan ini kemudian diresmikan pada tahun 1901 dan dinamai ejaan Van Ophuijsen. Terdapat beberapa perbedaan antara ejaan Van Ophuijsen dengan ejaan yang kita gunakan sekarang. Di antaranya adalah perbedaan sebenarnya seperti huruf. Pertama ada mulai dari ejaan Van Ophuijsen tadi ya. Van Ophuijsen itu profesor Belanda yang ditunjuk oleh koloni untuk membuat bahasa Indonesia bukan akhirnya Pak Ophuijsen ditunjuk, tapi Pak Ophuijsen tidak sendiri, dia dibantu oleh 2 orang asli Sumatera untuk merumuskan ejaan. Kemudian tahun 1947 setelah kemerdekaan ada Pak Suwandi, Menteri Pendidikan pertama, baru tahu ya, Menteri Pendidikan pertama namanya Suwandi, bikin ejaan Republik menggantikan Pak Ophuijsen. Kemudian tahun 1957 ada ejaan pembaruan, tapi tidak di ACC, tidak diresmikan. Kemudian tahun 1959 juga ada ejaan Melindo, tapi juga tidak diakui. Akhirnya tahun 1972 zaman Pak Harto ada ejaan yang disempurnakan, dan ejaan yang disempurnakan berlaku sampai sekarang, hanya saja versinya. Nah, tugas kelompoknya ngapain? Tugas kelompoknya adalah silakan mencari perbedaan antara ejaan Van Ophuijsen Suwandi sampai EYD 5. Perbedaannya apa saja sih? Gitu. Ada pertanyaan? Berapa contohnya Pak? Contohnya silakan cari masing-masing minimal 10 ya. Ya, diskusi saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Cari 10 kata atau ejaan yang membedakan dari ejaan Ophuijsen, Suwandi sampai EYD 5. Ya, silakan. Contoh dari perbedaan Ophuijsen, Suwandi sampai EYD 5. Bedanya itu yang kalau di ejaan Van Ophuijsen itu ejaan Van Ophuijsen itu ditulisnya dengan poin dan surat di tempat itu ejaan yang disempurnakan. Jalan Pak. Kenapa dengan jalan? Itu juga teman-temannya. 2 atau 3? Dia disempurnakan menjadi kata C. C jadi C gitu ya. C jadi C.
C. Betul ya? Yang kedua, silakan siapa nih? Ya, ayo. Luar biasa kelas ini. Silakan. Yang menemukan nama Indonesia ini siapa, Pak? Yang menemukan nama Indonesia ini jauh sekali sebenarnya. Tahu? Yang menemukan nama Indonesia ini sepengetahuan saya ya, itu ada jurnal artikel ilmiah dari Singapura. Dari Singapura yang menunjukkan bahwasanya Indoland, jadi ada selain Hindia Belanda di jurnal Singapura itu menyebut kata Indonesia, tapi dipisah Indo spasi Nesia. Itu yang ada di jurnal Singapura tahun 1900 sekian. Kemudian mulai dipakai istilah ini menjadi Indonesia itu mulai marak tahun 1920-an awal, sudah mulai dipakai. Cukup? Masih semangat? Siapa kita? Jadi sekian dari saya. Kemudian mohon maaf bila ada kekurangan, dan untuk pekan depan silakan mengerjakan tugas. Ini untuk tugas pekan depan, silakan bikin esai mengenai sejarah kehidupan dan fungsi, dikirim ke Google Drive, individu kelompok ya. Kemudian terapkan bahasa Indonesia di tempatnya. Oke, cukup. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum.